Nama saya Fatihah Sarwadika Pangestu, saya dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak tingkat 3. Nah, di video saya ini, saya akan menjelaskan mengenai pemberian obat melalui rute inhalasi. Obat ini dapat diaplikasikan dengan cara dihirup oleh hidung lalu dihembuskan oleh mulut sampai berulang kali dan sampai obat tersebut habis. Obat yang melalui rute inhalasi ini saya menggunakan contoh obat, salah satunya obat Combifen. Obat Combifen ini mengeluarkan uap yang dibantu dengan mesin yang bernama nebulisasi. Dan juga uap tersebut keluar dan dapat memudahkan pasien untuk menghirupnya. Nah, untuk membantu uap tersebut dapat dihirup oleh hidung, kita menggunakan simple mask sesuai dengan usia dan umur pasien. Selanjutnya, sebelum kita menjelaskan tentang obat Combifen, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu inhalasi. Inhalasi adalah terhirupnya masuk ke dalam paru-paru, biasanya melalui hidung dan mulut. Inhalasi tersebut dapat membantu obat dalam bentuk cair. Selanjutnya, dikarenakan obat Combifen ini dibantu dengan alat nebulisasi agar dapat memudahkan cairan berubah menjadi uap sehingga tidak terjadinya penyempitan pada saluran pernapasan. Berikutnya saya akan menjelaskan apa itu nebulisasi, tujuan dari nebulisasi dan penyakit yang dapat ditangani dengan nebulisasi. Nah, yang pertama, nebulisasi adalah alat untuk mengubah obat dalam bentuk cair menjadi uap yang dihirup ke saluran pernapasan. Tujuan dari nebulisasi untuk membantu dan mencegah gejala sesak napas serta membantu mengurangi peradangan pada sistem pernapasan. Selanjutnya, yang ketiga, penyakit yang dapat ditangani dengan mesin nebulisasi. Yang pertama, pada penyakit paru obstruktif kronis. Yang kedua, penyakit pneumonia. Dan yang ketiga, penyakit stroke. Dan yang terakhir, penyakit epiglottis. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan obat Combifen. Sebelumnya, apa itu obat Combifen? Obat Combifen adalah obat yang melalui rute inhalasi. Bentuk obat tersebut berupa cairan yang mengandung bahan aktif impratropium bromid dan salbutamol sulfat yang memiliki fungsi sebagai bronkodilator. Obat Combifen ini harus sesuai dengan petunjuk dan resep obat. Dikarenakan obat Combifen ini termasuk dalam golongan obat keras, obat Combifen ini memiliki simbol bulat berwarna merah yang dilingkari oleh warna hitam yang terdapat huruf K. Obat ini digunakan oleh orang dewasa, lansia, dan juga anak-anak yang berusia 12 tahun ke atas. Dan untuk ibu hamil dan menyusui, dapat dianjurkan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter, dikarenakan untuk ibu hamil dapat melebihi besarnya resiko terhadap janin dan ibu menyusui dapat pengaruhnya terhadap ASI. Aturan dosis dari obat Combifen ini, dosis yang umumnya diberikan pada orang dewasa adalah 1-2 tetes dalam 1 kali pemberian. Dan untuk serangan akut 1 vial, dosis dapat ditingkatkan menjadi 2 kali pada kasus yang parah. Dan dosis untuk pemeliharaan 1 vial diberikan 3-4 kali dalam sehari. Dan efek samping dari obat Combifen yang pertama, sakit kepala, mulut terasa kering, iritasi pada tenggorokan, sulit berkemih, dan jantung berdebar-debar. Untuk indikasi dari obat Combifen yang pertama, untuk mengatasi penyakit pada saluran pernapasan seperti asma, dan untuk mengatasi penyumbatan pada hidung
dan radang selaput. Baiklah, selanjutnya saya akan mempraktikkan cara pemberian pada pasien dengan menggunakan obat Combifen dan dibantu oleh menggunakan mesin yang bernama nebulisasi. Berikut video praktiknya. Baiklah, selanjutnya saya akan mengenalkan alat-alat yang digunakan pada saat melakukan nebulisasi. Yang pertama ada handscoon, yang kedua ada Spuit 3cc yang berisi cairan NaCl, yang ketiga ada obat yang dinamakan obat Combifen, yang keempat ada alat mesin nebulizer, yang kelima ada Simple Max, dan yang terakhir ada gelas. Berikut video yang akan saya praktikkan langsung ke pasien untuk penggunaan obat Combifen. Baiklah, sebelum kita lanjut ke video praktik ke pasien, hal yang perlu kita ingat yaitu prinsip 6 benar. Yang pertama, benar pasien, benar rute pemberian, benar obat, benar waktu yang diberikan, benar kadaluarsa, dan benar efek samping terhadap obat yang diberikan. Ikut video praktiknya. Baiklah, sebelum kontak langsung ke pasien, pastikan tangan terlebih dahulu bersih dengan mencuci tangan. Mencuci tangan terdapat 6 langkah. Yang pertama, kita pakai dulu hand scrub atau hand sanitizer, sela-sela jari, punggung-punggung jari, jempol, selanjutnya kita menggunakan handscoon. Sakit nih. Setelah itu, hal yang perlu kita perhatikan yaitu jaga privasi klien. Permisi Pak, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fatihah Salawalita Pangestu. Saya dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Rizky. Boleh saya lihat gelang namanya Pak? Oh benar ya, dengan Bapak Rizky, umurnya 46 tahun ya Pak ya? Iya betul. Baik Pak, siang ini saya akan melakukan pemberian obat sesuai dari instruksi oleh dokter Pak ya. Kalau boleh tahu itu obatnya dalam bentuk apa ya? Soalnya saya tadi ada diberikan obat dalam bentuk sirup. Tadi ada dikasih obat sirup Pak ya? Ada. Obat sirup itu tuh dikonsumsi setelah makan. Apakah Bapak udah mengkonsumsi obat itu? Sudah. Sudah Pak ya. Baik Pak, obat ini dalam bentuk cair Pak ya. Cair ini dibantu oleh mesin yang dikeluarkan oleh uap ini Pak ya. Jadi uap itu Bapak bisa hirup dari hidung terus dihembuskan ke mulut. Boleh saya lihat dulu nggak obatnya kayak gimana? Ini Pak ya. Ini obat apa ya sus kalau boleh tahu? Nah, obat ini Pak untuk memudahkan Bapak bernapas. Jadi kan obat ini bentuk cair ya Pak ya, yang dibantu oleh alat ini yang dikeluarkan dalam bentuk uap. Jadi uap itu kan Bapak hirup dari hidung ke mulut tuh. Nah, Bapak saat tarik nafas tuh kan obat itu masuk dari tenggorokan menuju ke paru-paru Bapak. Karena Bapak tadi kan sempat mengalami sulit untuk bernapas Pak ya. Nah, ini dapat memudahkan Bapak untuk bernapas. Oh gitu ya sus. Untuk efek sampingnya itu? Efek sampingnya itu tergantung pada setiap orang. Kadang orang kan biasanya saat minum obat nih ngerasa gatal-gatal itu kan biasa disebut alergi. Nah, untuk efek samping ini biasanya tuh sakit kepala, terus mulut rasa kering, terus sakit juga tenggorokan Pak. Tapi ini tergantung sih setiap orang cocok atau enggak sama obat ini. Oh kayak gitu ya sus.
Iya. Kalau misalkan obat ini habis, saya bisa beli di luar nggak? Untuk obat ini bisa Pak beli di luar, tapi tidak secara bebas Pak ya. Obat ini sesuai dengan resep dari dokter. Jadi Bapak mau beli obat ini harus konsultasi dulu, harus konsultasi terlebih dahulu oleh dokter. Oh, gitu ya, Sus. Karena obat ini mengandung obat dalam golongan keras Pak. Nah Pak, apakah ada yang ditanyakan lagi? Oh, sudah tidak ada lagi, Sus. Tidak ada Pak ya. Baik Pak, obat ini memerlukan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Sus. Bersedia ya Pak ya. Untuk itu saya siapkan alat terlebih dahulu Pak ya. Ya, Sus. Baik Pak ya, obat ini harus dihirup dari hidung dan dihembuskan dari mulut. Boleh Pak dipraktekkan? Boleh, Tarik nafasnya, hembuskan dari mulut. Secara perlahan Pak ya. Bisa Bapak berulang kembali sampai obat ini habis Pak ya. Baik Pak, kita mulai. Baik Pak, kita mulai. Untuk itu Bapak bisa bersandar Pak, setengah duduk setengah baring Pak ya. Saya bantu Pak ya. Bapak bisa relax ya Pak ya. Bapak bisa Pak ya, kita mulai ya. Bapak bisa tarik nafasnya lalu hembuskan. Karena waktunya 15 menit Pak, saya tinggal ya. Nanti 10 menit yang akan datang saya datang lagi Pak ya. Ya, Sus. Baik Pak, sudah 10 menit. Obatnya tinggal sedikit lagi Pak ya. Ya, Sus. Nah, bisa. Udah Pak, obatnya udah habis. Kita matikan mesinnya. Lepas ya. Nah Pak, setelah dilakukan pemberian obat ini, apa yang Bapak rasakan Pak? Yang saya rasakan tenggorokan saya terasa kering, Sus. Keringnya Pak ya, kalau kayak mual atau pusing kepala ada nggak Pak? Tidak, Sus. Nah ini Pak ya, baik Pak ya, saya sediakan dulu minumnya Pak ya. Minum air hangat kita. Siapa? Saya bantu Pak ya. Lagi Pak, Boleh, Sus. apakah ada rasa ini mau muntah Pak? Tidak ada, Sus. Nah itu Pak ya. Baik Pak, pemberian obatnya sudah selesai. Pemberian obatnya sudah selesai. Apa yang Bapak rasakan saat Bapak bernafas? Terasa lebih lega, Sus. Rasa Dari lebih sebelumnya. lega dari sebelumnya. Baik Pak ya, untuk itu saya tinggal ya Pak ya. Kalau Bapak memerlukan saya, Bapak bisa menekan tombol samping Bapak atau bisa memanggil saya di near station Pak ya. Ya, siap, Sus. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Sus. Sama-sama.